Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000 orang tua dapat bermimpi, tapi satu orang pemuda dapat mengubah dunia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ferial. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Pada video kali ini, saya akan menjadi seorang komunikator dalam memenuhi tugas final mata kuliah Public Speaking, yang dimana saya akan membahas tentang anak muda dan pengaruh globalisasi. Peran pemuda sangatlah penting, apalagi dengan era globalisasi yang saat ini. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dinamis dan terus berkembang, salah satu wujud dari keinginan bersama masyarakat yang merupakan suatu terobosan dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bukan saja mencakup kepentingan yang lainnya dan sebagai wadah terlaksananya kegiatan pembangunan, perekonomian, sosial, politik, dan kebudayaan. Dipola sedemikian rupa untuk tetap sejalan menjaga kelestarian ekosistem kita. Tentunya, hal ini bertujuan untuk tetap menjaga potensi pengembangan wilayah di masa yang akan datang. Pengaruh globalisasi mesti disiasati oleh segenap komponen bangsa, mulai dari para stakeholder hingga masyarakat luas, agar mampu menghadapi tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang akan terjadi akibat dari globalisasi. Dalam bingkai kebangsaan kita, hendaknya globalisasi tidak menjadi pemicu lahirnya disintegrasi bangsa, terutama dalam mindset generasi muda Indonesia. Karena masa depan sebuah bangsa terletak pada pundak generasi mudanya. Tentunya sangat penting bagi generasi muda dalam menyikapi arus globalisasi dengan arif dan bijaksana, sehingga kita mampu mengatasi masalah-masalah kebangsaan kita di masa yang akan datang guna menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Perspektif pemuda saat ini bila kita amati adalah ukuran kesuksesan seseorang anak bangsa tidak lagi diukur dengan kepribadian yang jujur, yang senantiasa mempunyai keberanian untuk membantu kepentingan sesama bangsa dan kepentingan orang banyak. Ukuran yang dipandang terhormat bagi pemuda saat ini ialah ketika berhasil menjadi seorang pejabat, baik yang duduk di parlemen, pemerintahan, atau pejabat daerah. Seorang pemuda dianggap paling sukses jika dia mampu menjadikan jabatan yang diemban tersebut sebagai alat untuk memperkaya diri, hidup bermewah-mewahan yang didapat dari hasil mencuri uang negara, atau bahkan bisa mengeksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, pemuda masa kini tidak lagi mempersoalkan ideologi dalam tataran makna, melainkan pada tataran perbuatan. Sebagai konsekuensinya, pemuda kini tidak lagi mempersoalkan masalah globalisasi dalam tataran kebangsaan, melainkan berkonsentrasi untuk mengejar prestasi dalam bidang ekonomi dan perbuatan prestis di berbagai tataran baik sosial, ekonomi, dan politik. Perspektif yang saya katakan tadi adalah bentuk kemunduran dan keterbelakangan mental serta moral generasi muda pada era globalisasi. Fenomena cacat mental dan moral sangat merata dan belum pernah terjadi dalam sejarah panjang bangsa Indonesia di era sebelumnya. Fenomena di era reformasi saat ini adalah pemuda dijadikan sebagai komoditi atau bahasa kasarnya barang dagangan, yang akibatnya pemuda sebagai manusia telah dimusnahkan secara sistematis. Peran pemuda sebagai lokomotif perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik direduksi oleh lingkungan sosial yang terbentuk akibat sistem negara yang menjadi komoditi politik yang diperdagangkan. Bahkan yang lebih ironis, menjadi pucuk pimpinan pada sebuah organisasi kepemudaan menjadi sebuah komoditi yang diperdagangkan. Namun bukan berarti kaum muda Indonesia tidak boleh atau tidak berkompeten untuk terlibat dalam politik praktis. Pemuda sebagai agen perubahan
Kontrol sosial yang menjelma menjadi sebuah amunisi dari maju mundurnya sebuah bangsa yang senantiasa siap untuk selalu mengambil peran dan menuntut sumbangsinya untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, para generasi muda, ayo sekarang harus dapat menyikapi perkembangan yang terjadi di dunia, selalu mengambil sisi positif dan meninggalkan sisi negatifnya. Memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun negara Indonesia yang mandiri, bersatu, dan damai. Walaupun yang kita ketahui berbeda agama, suku, dan budaya, dapat berpikir rasional, demokratis, dan lebih kritis dalam menuntaskan segala problem yang ada di negara kita. Dengan cara cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme persaudaraan antar agama, ras atau suku bagi semua bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan antar bangsa Indonesia. Baik, terima kasih yang telah menonton video saya. Saya punya satu quotes, saya menemukan satu quotes di media sosial, yaitu quotesnya, jika kamu gagal dalam mempersiapkan, masa siap-siap untuk menelan pahitnya kegagalan. Saya Muhammad Ferial, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.